Jadi saya dipaksa untuk mengucapkan sesuatu yang menurut dia itu sopan. Maka saya bilang, oke, cara paling sopan untuk memberi kritik adalah oke, Anda gelisah dan Anda minta kegelisahan itu diterangkan itu. Padahal Anda tahu caranya. Boikot aja pemilu. Tapi itu mesti datang dari kesadaran. Kalau saya yang ucapkan, itu kena delik saya. Diam-diam aja kan. Tadi saya terangkan tadi, Anies itu maksimal 17%. Karena itu pemilu adalah, bukan karena itu. Karena pemilu adalah peralatan raja untuk mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang mengarah pada upaya membongkar istana raja. Seorang feminis Amerika berkulit hitam, namanya Audre Lorde. Dia bilang begini, the master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja itu. Jadi ya cari peralatan dari luar. Pemilu itu adalah peralatan raja. Dimaksudkan untuk mempertahankan istana raja. Gak mungkin kita bongkar istana raja dengan peralatan sang raja. That's the logic itu. Tadi saya coba kasih ilustrasi bahwa pembangkangan terhadap peralatan raja itu sudah 27-28 mengarah ke 30%. Yang bikin survei itu Kompas. Kompas sendiri kaget. Biasanya itu undecided cuma 10%, nggak nyampe 1-2 digit. Sekarang 29%. Artinya legitimasi pemilu itu udah hilang, itu dasarnya. Kalau orang bilang Rocky Gerung mengajukan boykot, enggak. Yang undecided ini yang udah boykot namanya tuh. Dia mungkin bisa berubah pikiran 2-3 hari sebelum pemilu. Kalau ada sesuatu yang extraordinary, ada sesuatu yang betul-betul membuat orang itu mengalami tremendum. Fascinosum. Oh ya, si ini lebih baik itu. Tapi per hari ini 29% itu meragukan. Kalau saya mau jujur, dari 3 caleg itu, capres itu, gak ada yang memenuhi etika demokrasi. Kenapa? 3-tiganya pro 20% threshold. Saya mendalilkan, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan 22 kali saya ke Mahkamah Konstitusi ditolak. Kan kita ingin thresholdnya 0. Kalau 0, gak mungkin Gibran itu terpaksa diambil oleh Jokowi itu. Diambil oleh Prabowo. Prabowo lengkap punya peralatan di partainya, dia bisa calonin siapa saja. Tetapi gak nyampe 20%, maka dia mesti koalisi. Sayang banget. Itu konyolnya di situ. Demikian juga Anies sama, Nasdem juga begitu. Mesti koalisi dengan siapa? Dengan PKB. Kenapa nggak sendiri? Ya nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Nggak mau ikut dengan gerakan saya dan teman-teman masyarakat sipil untuk minta thresholdnya dinolkan. Setiap partai politik peserta pemilu berhak mencalonkan presiden. Tapi perlu koalisi. Koalisi itu datang dari kesepakatan ideologis. Masa koalisi berubah-berubah hanya untuk memenuhi persyaratan kuantitatif 20%? Anda lihat kekacauannya itu. PDIP berkoalisi dengan P3. Apa itu koalisi yang jujur? Tidak jujur. P3 alam pikiran ekonominya beda dengan alam pikiran PDIP di bidang ekonomi. Teori PDIP tentang wong cilik beda dengan P3, tapi mesti berkoalisi. Padahal PDIP udah dapat 20%. Tetap dia mesti berkoalisi karena kadernya kurang. Koalisi dengan P3, Sandi ditaruh di situ. Loh Sandi itu kapitalis, PDIP itu sosialis. Bagaimana dia bisa tidur seranjang? Kan kacau. Di koalisi Prabowo juga pindah-pindah tuh. Hari ini diajak Jokowi bikin koalisi, oke. Makan siang koalisinya berubah karena Jokowi punya pikiran lain. Makan malam lain lagi koalisinya jadinya kan.
Padahal koalisi itu adalah kesepakatan akad nikah dari awal dan gak boleh berubah. Itu dalam sistem parlementer. Nah kita sistem presidensial pakai koalisi. Ngaco. Atau bukan ngaco. Tolol. Bukan tolol. Goblok. Bukan goblok. Dungu. Itu caranya. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana menghindari post-truth. Bukan menghindari. Produksi another kind of truth. Produksi aja kebenaran yang lain. Tadi itu undecided votes. Yang potensial jadi golput. Jadi kita dipaksa untuk masuk di dalam teka-teki silang yang pertanyaan mendatar dan menurunnya udah dibikin struktur. Anda gak bisa jawab lain kecuali dengan kotak-kotak yang udah tersedia di situ. Tapi boikot kan membuat 3 periode, Bang. Ya. Boikot pemilu menjadikan 3 periode, Bang. Iya, itu problemnya di situ. Orang takut karena nanti Jokowi yang maju terus. Iya, otomatis. Begitu ada pemboikotan misalnya, kita bayangkan another kind of truth. Terjadi kekacauan dan kekacauan itu akan mengarahkan pada pemberontakan. Enggak, akan terjadi konsolidasi ulang. Kita mesti bayangkan hal yang sebaliknya itu. Tetapi diilustrasikan bahwa akan ada makar. Tentara akan balik lagi. Ya ngomong sama tentara. Bagaimana caranya? Kasih pengawasan ketat. Undang pengamat luar negeri untuk pastikan bahwa pemilu kita bersih itu. Supaya kalau kita mau mencegah boikot pemilu, undang. Tapi di kita ini Bawaslu-nya juga adalah peralatan sang raja. Itu dasarnya. Logika post-truth itu bekerja tadi seperti teka-teki silang. 5 mendatar. Sifat seseorang. Enam huruf. Belakangnya L. 6 huruf. 6 huruf, belakangnya L. Sifat seseorang. Huruf. Berarti huruf ke-6 L, huruf ke-5 U. Bahlul. Boleh. Ngibul. Boleh. Tetapi huruf pertama sudah ditentukan oleh menurunnya. Ketemunya G. Maka? Gembul. Walaupun kita tahu apa bedanya gembul, ngibul, dan bahlul. Jadi udah difikskan itu. Itu yang saya maksud. Algoritmanya udah ditetapkan. Di otak KPU, di otak Bawaslu. Nah itu yang saya ingin uraikan. Terus menerus dalam semua forum supaya lakukan konsolidasi. Supaya kalau terjadi keadaan perubahan politik dipaksa di luar sistem elektoral, kita ada kesempatan untuk mengucapkan alternatif. Gak bisa, itu pasti terjadi pemilu. Ya kalau terjadi berarti kecurangan terjadi. Kan konyol pikiran itu kan. Jadi tetap dalam keadaan ketidakpastian ada siasat. Nah siasat itu kita bicarakan pelan-pelan di antara kalian sebagai komunitas. Hambatannya adalah ketakutan untuk membaca keadaan setelah post-truth itu kita batalkan. Kita semua gelisah. Gimana keadaannya nanti? Kerusuhan, ketidakpastian. Militer masuk lagi itu. Triumvirat. Itu mencegah kita untuk menuju pada pembongkaran radikal terhadap cara berpikir kita. Artinya ya udah, tunggu aja sampai kita akhirnya diminta untuk sejarah jangan lakukan apa-apa. Sama seperti kalau saya kasih kritik. Rocky Gerung kalau kasih kritik yang sopan dong. Oke saya tanya mana yang sopan itu? Ya Anda sendiri yang tahu yang mana yang sopan. Ya itu standar saya seperti itu tidak sopan. Jadi saya dipaksa untuk mengucapkan sesuatu yang menurut dia itu sopan.
Maka saya bilang, oke, cara paling sopan untuk memberi kritik adalah dengan tidak memberi kritik. Cara paling sopan untuk tidak mencerca adalah dengan memuji. Kan itu yang dipaksakan dari kita kan. Padahal kemaksiatan politik, kemaksiatan ekonomi dari HKRI tumbuh di depan kita. Mahfud MD pasti tahu bagaimana lalu lintas money laundering selama dia ada di kekuasaan. Tapi dia nggak mau ngomong. Karena dia berstatus peralatan Jokowi di PDIP. Cak Imin tahu bagaimana markup. Tapi dia nggak mau ngomong dalam debat. Dia masih santun. Karena Cak Imin adalah peralatan Jokowi di Anies. Jelas itu. Kalau mau jujur konsisten, Cak Imin mundur dari kabinet. Mahfud MD mundur dari kabinet. Itu baru namanya truthfulness. Saya bicara secara normatif. Di dalam tataran yang menuntut pertanggungjawaban etik di dalam membuat kalimat. Tapi yang terakhir yang saya mau terangkan, tiga-tiganya tidak jujur. Tiga-tiganya memanfaatkan 20% yang merupakan pelanggaran konstitusi itu. Tapi nanti orang bilang, udahlah nanti kita beresin belakang. Oh iya, saya juga berpikir beresin belakangan. Tetapi kita mesti katakan dari awal bahwa Anda bertiga itu tidak jujur. Makasih.